Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dunanda Kusumantias dengan nomor induk mahasiswa A111200105. Saya akan menguraikan hal-hal mengenai faktor internal dan faktor eksternal pendidikan. Saya mulai dari faktor internal pembelajaran. Faktor internal pembelajaran adalah faktor yang terdapat dalam diri siswa sendiri dalam mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Faktor internal mempunyai dua aspek yang mendukung pembelajarannya. Yang pertama, aspek fisiologis adalah kemampuan umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya yang dapat mempengaruhi semangat intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua, aspek psikologis, yaitu suatu faktor yang mempengaruhi jati diri seseorang yang bersifat rohaniah. Banyak pula faktor yang mempengaruhi aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan belajar siswa. Namun, di antara faktor-faktor rohaniah siswa pada umumnya yang dipandang lebih esensial itu ialah 1. Intelijensi siswa. Intelijensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara tepat. Kedua, minat. Secara sederhana, minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Ketiga, ada bakat atau aptitude adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang keempat, sikap siswa. Sikap adalah gejala internal yang berdimensial afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif tetap terhadap objek, orang, barang, dan sebagainya baik secara positif maupun negatif. Kelima atau yang terakhir, motivasi. Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Lanjut lagi pada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri siswa yang mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik siswa. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, faktor keluarga. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Hal-hal dari keluarga yang mempengaruhi belajar siswa berupa cara orang tua mendidik, relasi, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan juga latar belakang kebudayaan. Kemudian yang kedua, faktor sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak. Hal ini karena biasanya menyangkut kepribadian guru maupun kemampuan mengajarnya terhadap mata pelajaran. Karena kebanyakan anak memusatkan perhatiannya kepada yang diminati saja, sehingga mengakibatkan nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar. Ketiga atau yang terakhir adalah faktor masyarakat. Anak tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Masyarakat juga ikut mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah masalah-masalah belajar internal dan eksternal. Secara umum, kondisi belajar internal dan eksternal akan mempengaruhi belajar. Kondisi itu antara lain, yang pertama lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang ada dalam proses dan di sekitar proses pembelajaran memberi pengaruh bagi proses belajar. Kedua, suasana emosional siswa. Suasana emosional siswa akan memberi pengaruh dalam proses pembelajaran siswa. Hal ini bisa dicermati ketika kondisi emosional siswa sedang labil, maka proses belajar pun akan mengalami gangguan. Ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang berada di sekitar siswa juga turut mempengaruhi bagaimana seorang siswa belajar.
Berikut akan saya jelaskan mengenai masalah-masalah belajar yang bersifat internal dan masalah-masalah yang bersifat eksternal. Akan saya mulai dengan masalah belajar internal yang terlebih dahulu. Masalah belajar internal adalah masalah yang timbul dari dalam diri siswa atau faktor-faktor internal yang ditimbulkan siswa dalam belajar. Faktor internal berasal dari dalam diri anak itu sendiri, seperti kesehatan, rasa aman, faktor kemampuan intelektual, faktor afektif seperti perasaan dan percaya diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat dan kemampuan penginderaan seperti melihat, mendengar ataupun merasakan. Pada contoh kasus-kasus pembelajaran internal biasanya bersifat biologis dan psikologis. Masalah yang bersifat biologis artinya menyangkut masalah yang bersifat kejasmanian seperti kesehatan, cacat badan, kurang makan, dan sebagainya. Sementara hal yang bersifat psikologis adalah masalah yang bersifat psikis seperti perhatian, minat, IQ, konstelasi psikis yang terwujud emosi dan gangguan psikis. Yang kedua, masalah belajar. Kemudian masalah belajar eksternal adalah masalah-masalah yang timbul dari luar diri siswa sendiri atau faktor-faktor eksternal yang menyebabkan ketidakberesan siswa dalam belajar. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri siswa. Contohnya atau seperti kebersihan rumah, udara yang panas, ruang belajar yang tidak memenuhi syarat, alat-alat pelajaran yang tidak memadai, lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah, dan juga kualitas proses belajar mengajarnya. Itulah tadi penjelasan hal-hal mengenai faktor eksternal dan faktor internal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.